bagaimana kita, istri kita, anak-anak kita itu semuanya masuk dalam list nama orang-orang yang masuk surga tanpa harus mampir ke dalam neraka terlebih dahulu. Ngoten Pak nggih? Amin Allahumma amin. Dan ini bukan hanya sebatas muqaddimah basa-basi ya, tapi juga harus kita maknai bahwa benar kita itu khawatir keluarga kita itu hanya keluarga yang sifatnya duniawi saja, ketemu di dunia tapi nanti di akhirat belum tentu ketemu lagi, atau bisa jadi di dunia ketemu, nanti di akhirat ketemu tapi bukan di surga. Bahaya. Pundi Pak? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita berikan tema besar kajian kita Bapak Ibu, sesurga sekeluarga, masuk surga bersama keluarga. Baitan fil jannah, kita merindukan hadirnya rumah di dalam surga yang nanti akan kita kembali bersama dengan keluarga kita di satu atap yang sama. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan yang lalu, di tulisan atau pertemuan kita yang ketiga, kita membahas sebuah cerita dari sahabat Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan suami istri yang kurang menunaikan masing-masing hak pasangannya. Ngapunten Bapak Ibu, di antara hal yang biasanya menimbulkan cekcok antara laki-laki dengan suami, antara suami dan istri, itu adalah masing-masing pasangan tidak menunaikan kewajibannya masing-masing. Ngapunten, dulu kan masih ingat nggih saya tanya Pak, lebih mendingan mana suami yang tidak menunaikan hak-haknya karena nggak tahu, atau suami yang tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya padahal dia tahu? Nah, jawabannya sudah saya sampaikan dulu. Dua-duanya jelek, dua-duanya tidak bagus. Maka melalui kajian malam hari ini kita akan sedikit mengilmui. Tidak apa-apa, mungkin usia pernikahan kita sudah sekian tahun, tapi nggak apa-apa, terlambat daripada tidak sama sekali. Kembali kepada kisah Salman dan juga Abu Darda. Di akhir perbincangan dua sahabat ini, setelah mendapati saudaranya yang bernama Abu Darda ini tidak peduli dengan istrinya. Istrinya mau nyandang apa ndak diperhatikan, mau makan apa ndak diperhatikan. Karena kerjaannya Abu Darda ini Pak, sebelum ketemu dengan Salman, itu kalau siang dia dominasi siangnya itu dengan puasa. Berarti orang puasa itu bojone masak apa yang tidak dimakan, gitu Pak. Apalagi mendekati istrinya nggak dekat-dekat, nanti malah tergoda. Artinya siang itu nggak ada perhatian ke istri, malamnya dia pakai untuk tahajud. Ya kalau orang tahajud ya, kalau urusannya dengan istri paling sholat jamaah gitu, nggak ada yang lain. Makanya sampai istrinya Abu Darda itu berkeluh kesah kepada Salman Al-Farisi, sahabatmu itu sudah tidak butuh dunia, yang dia pikirkan itu hanya akhirat, akhirat dan akhirat. Sebenarnya ini di mata kita suami yang sangat soleh Pak ya, pakai soleh. Tapi di mata Salman Al-Farisi ternyata laki-laki atau suami yang setelah dia itu punya istri kok hanya mikir akhiratnya saja, dalam tanda kutip ngibadah terus, tidak mikir kebutuhannya istri, itu juga nggak tepat. Makanya bismillah di malam hari ini, kemarin sudah kita singgung sedikit nggih di tulisan ketiga itu hak suami istri secara umum. Malam hari ini saya akan melanjutkan pembahasan kita terkait hak-hak istri. Hak-hak istri itu berarti kewajiban suami. Ini materi yang lebih tepat kalau saya sampaikan kepada bapak-bapak. Ngapunten Pak, kepada bapak-bapak, karena nanti yang mempraktekkan itu lebih banyak bapak-bapak. Ibu-ibu ya berharap saja. Bapaknya jangan memberikan harapan palsu gitu aja yang penting.
Hak-hak istri, Pak. Saya tuliskan di situ ada 4 nih. Setidaknya hak istri yang perlu untuk ditunaikan suami itu ada 4. Yang pertama adalah dinafkahi. Nanti akan kita bahas nafkah itu apa saja. Nafkah itu kalau di bahasa orang peranan ya diblonjo itu, Pak ya. Diblonjo. Kemudian yang kedua disayangi. Disayangi itu diperlakukan dengan lemah lembut, kasih sayang. Kalau bahasa anak muda ya bersikap romantis ya. Sikap romantis suami kepada istrinya meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Jadi sikap romantis itu tidak hanya berlaku bagi manten anyar. Bukan manten anyar saja. Kemudian yang ketiga adalah diperlakukan adil. Nanti akan kita bahas adil yang bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah dijaga kehormatannya. Kewajiban suami itu memastikan istrinya itu terhormat, kehormatannya terjaga. Jangan sampai malah suami itu yang akhirnya membongkar aib-aib istri kepada orang yang tidak tahu sebenarnya. Bismillah ya Bapak Ibu. Sebelumnya niki sehat sedanten? Alhamdulillah. Sudah makan malam? Anton sing dereng, kula nggih dereng santai. Kalau anak-anak pondok santri itu makan malam itu sebelum maghrib, Pak. Sebelum maghrib. Jadi waktunya itu jauh dari waktu tidur. Makanya ketika tidur kerja lambung itu nggak terlalu berat. Makanya sebelum maghrib. Nah saya ini tadi sebelum maghrib nggak sempat, ba'da maghrib ada kajian, ba'da isya ada kajian. Ini deritanya ustadz itu, makannya terlalu malam, makanya orang yang ustadz kuru, lemu. Dinafkahi Pak. Nafkah itu ada 4. Nafkah itu ada 4. Niki nanti sebagai evaluasi kita, termasuk bagi saya Pak. Jadi nanti kalau ada yang kesindir, mohon maaf, saya tidak menyindir, saya nabrak sekalian. Ini biar jadi rapot kita. Yang kurang apa kita perbaiki, yang perlu diperbaiki apa, bismillah, kita sama-sama berusaha. Bapak Ibu, nafkah suami kepada istri itu yang pertama, kedua, dan ketiga itu sebagaimana yang kita sudah sering dengar ya. Sandang, pangan, papan. Kita mulai dari pertama dulu. Sandang itu pakaian. Maksudnya suami itu wajib memenuhi hak istri berupa nafkah sandang. Sandang yang bagaimana yang dimaksudkan? Sebatas sandang yang dipakai istri untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Dia mau ke masjid butuh mukena, wajib bagi suaminya menyediakan mukena. Menyediakan mukena minimal 2, ampun setunggal. Sudah 1 dulu warnanya putih, sekarang jadi abu-abu, belikan Pak. Ya kita ini ngapunten Pak, ibu-ibu. Saya nggak ngelihat ibu-ibu, saya juga nggak ngomongkan ada ibu-ibu yang mukenanya warnanya abu-abu, buatan wong niku warnanya nyala semua, enten biru, enten kuning, hijau. Ini jenengan sebagai laki-laki, sebagai suami Pak, kita perlu peka. Kalau mukena rukoh ya, rukoh istri kita itu sudah sekian tahun nggak ganti-ganti, ya sesekali, nggak usah nunggu Ramadan, nggak usah nunggu dan kita kumpulkan sedikit-sedikit, kita belikan, kasih surprise. Atau pakaian yang lain yang menutup aurat. Dia pergi ke pasar, kita pastikan istri kita memakai pakaian yang menutup aurat, ya jilbabnya, ya gamisnya, ya kalau pakai celana yang penting menutup apa? Aurat. Jangan dilupakan Bapak-bapak, di antara aurat istri itu adalah kakinya. Ibu-ibu nggih? Di antara aurat ibu-ibu itu adalah kakinya. Maka Bapak-bapak berkewajiban untuk membelikan kaos kaki. Ini yang wajib. Adapun yang lebih dari batasan wajib, misalkan sudah punya gamis,
Tapi ngelihat WA temennya jualan gamis baru, model baru, terus nyenggol suaminya, "Mas, mbok ini loh modelnya bagus." Dia lupa bahwa di lemarinya itu sudah bertumpuk-tumpuk pakaian yang kalau dipakai hari Senin sampai hari Ahad itu masih turah. Nah ini sudah bukan masuk pada nafkah. Ini di luar batas nafkah. Suami itu sebatas istri, dia pakai pakaian ketika keluar rumah itu auratnya tertutup. Ngoten nggih ibu-ibu? Saya tuh pernah ketemu ibu-ibu pengajian juga. Saya nggak bicara gamisnya. Saya bicara hal lain. Saya mampir ke rumahnya. Di rumahnya itu ada teras begitu. Nah di teras ini di tembok gini ada rak. Raknya itu mungkin dari pintu itu sampai jendela atau tengahnya. Lantainya ada 3 atau 4 gitu. Isinya apa Pak? Sepatu semua. Saya tanya teman saya, itu sepatu punya siapa? Ya istri saya. Saya hakul yakin Pak, ainul yakin. Istri dia cuma 1. Dia nggak punya istri lebih dari 1. Kalau 4 itu mungkin ini istri 1, istri 2, istri 3, istri 4 gitu. Enggak, istri dia cuma 1. Tapi sepatunya itu 4 susun. Itu kalau dipakai 1 bulan mungkin sehari ganti. Yang begini bukan nafkah. Ya, ini selain di luar nafkah, ini juga mubadzir. Termasuk ibu-ibu yang tadi kita bicara sandang, ya, sebatas, oh saya sudah punya baju untuk ke pasar, saya punya baju untuk pengajian, saya punya baju untuk ke kondangan, itu udah cukup. Ya walaupun sebenarnya baju yang dipakai ibu-ibu ke pasar, ke kondangan, kemanapun itu sama saja. Ya karena saya nyinggung ini beberapa ibu-ibu, ya semoga Allah berikan kemudahan. Itu terkadang kalau ke pengajian, masya Allah jilbabnya rapi, tertutup, besar. Nanti kalau ke pasar itu agak kecil. Nanti kalau jagong kecil lagi. Nanti kalau ada acara apa malah nggak pakai jilbab. Ini kewajiban bapak-bapak memastikan baju yang dipakai istri itu menutup aurat. Ya, kalau baju yang tidak menutup aurat ya sudah dipakai di dalam rumah, ya, di dalam rumah. Ada bahkan disebut apa Pak? Baju dinas istri. Ya. Jangan terus kemudian dinasnya di luar, bahaya. Dinas istri itu ya di dalam rumah dengan suami. Yang kedua pangan. Pangan ini maksudnya sekadar apa yang bisa menegakkan tulang punggung. Dia artinya istri itu dengan anak-anak tidak kelaparan. Itu suami wajib mencukupi Pak. Ya kalau di kita sehari makan 3 kali, ada nasi, ada lauk, itu sudah cukup. Bahkan kalau kita dengar kisah-kisah orang terdahulu, nasi itu makan terkadang nasi hanya dengan uyah. Saya nggak nemui Pak. Bapak-bapak mungkin pernah nemu ini zaman-zaman yang dirindukan ya. Makan nasi, lauknya garam atau namanya sambel. Atau dulu ada namanya apa Pak? Goge. Terus saya kebutan Pak? Goge. Yang nom-nom enggak tahu, Mas Surya enggak tahu Mas Surya. Ngoten nggih ibu-ibu. Jadi ketika suami jenengan itu sudah mencukupi kebutuhan belanja makan, keluarga, anak, istri, suami 3 kali sehari umumnya kita sudah cukup. Jangan kemudian nanti ibu-ibu juga minta lebih. Gara-gara lihat di TV sekarang yang sedang viral makanan Korea. Wong biasanya tempe jaluke kimchi ya. Napa niku? Ramen lah. Wong biasanya super mie lah. Ya sebatas yang menegakkan tulang punggung saja.
Adapun yang lebih dari itu bukan kewajiban suami. Tapi saya juga memberikan nasihat kepada bapak-bapak nih, suami. Terkadang ya terus jangan tempe terus nanti kayak tempe. Ya kadang ya eneng amis sidik gitu. Raketan daging seiris kan ngoten. Jangan terus kemudian 7 hari dalam sepekan, 3 kali dalam sehari istri disuruh masak terus, ya kadang diajak keluar sepekan sekali atau 2 pekan sekali. Raketan keluarnya paling di situ Tanggul ya. Lo Tanggul ini pun komplit, jenengan cari apa Pak? Lo jenengan cari di Tanggul itu yang tidak ada no. Pun komplit nih. Sesekali Pak. Ibu-ibu cocok Bu nggih? Sesekali digoncengnya bapaknya gitu, nggak usah ngajak anak-anak ya. Ya anak-anaknya nanti sama mbak sama bully gitu. Sesekali Pak, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah papan. Papan itu tempat tinggal. Ya, yang penting ada lantai untuk tidur, yang penting ada atap untuk berteduh, itu sudah cukup. Ngapunten, saya dengan batasan yang paling standar, Pak. Kita perlu bersyukur kalau kemudian suami kita, ibu-ibu nih, suami kita itu bisa ngajak kita bertempat tinggal di rumah meskipun sederhana. Yang penting ada atapnya, itu kan sudah senang. Nggak usah terus kemudian dibandingkan, lah tonggone keramikan, lah tonggone omahe jembar, lah tonggone omahe asenan gitu. Makanya Rasulullah, Bapak Ibu, ya terutama ibu-ibu nih, jangan bandingkan diri dengan orang yang secara ekonomi di atas kita. Bahasanya dangak terus, orang dangak itu lama-lama juga kesel juga. Dinglo itu lihat ke bawah. Namun tenggih, saya sedikit cerita. Jenengan mungkin juga pernah ketemu orang yang secara ekonomi jauh di bawah kita. Saya berani bilang jauh di bawah kita. Makanya kita perlu bersyukur. Napa niku? Ada bahkan orang itu yang bertempat tinggal di tempat tinggal yang tidak layak untuk ditinggali. Bahkan tidak beratap. Napa niku? Di Solo nih banyak, nggak usah jauh-jauh. Solo baru ke utara tuh jenengan temui beberapa. Nanti kalau jam 10 malam tuh banyak. Bapak, ibu, anak, ngapunten, tinggalnya di becak depan ruko. Nah, rukonya ada agak tertutup begitu, udah di becak begitu. Ada yang tinggalnya di gerobak, ngapunten, anaknya suruh tidur di gerobak. Nah, ini kita perlu bersyukur ya ibu-ibu. Rumah kita mungkin tidak semegah tonggo kiwa tengen, mungkin tidak semewah mereka, tapi kita untuk perlu bersyukur. Itu sudah memenuhi batas wajib. Suami itu ketika sudah menyediakan tempat tinggal, bisa didiami dengan nyaman, sudah cukup. Walaupun ada sebuah poin yang saya perlu sampaikan. Di antara kriteria tempat tinggal yang kalau kita bisa milih untuk kita tinggali, misalkan kita punya uang 300 juta, 400 juta, kita akan beli rumah. Kewajiban kita sebagai suami itu memastikan rumah yang kita pilih itu mendukung istri dan anak-anak kita untuk mendapatkan tarbiyah yang baik. Itu penting. Misal, daripada rumahnya jauh dari masjid, ya tak pilih yang cedak masjid. Saora-orane kalau nanti pas males untuk ke masjid, itu masih deket gitu loh masjidnya. Tapi kalau kita milih rumah yang jauh, mungkin pas semangat ke masjid, kalau pas gak semangat, Allah, wis nang omah podo. Ya, di antara hal yang perlu diperhatikan suami, kalau dia memang punya kemampuan untuk memilihkan tempat tinggal yang terbaik, maka urusan papan ini adalah suami memilihkan tempat tinggal yang islami, Pak, yang islami.
Ya tadi indikatornya salah satunya dekat dengan masjid atau dekat dengan pondok pesantren atau dekat dengan sekolah Islam. Kemudian yang keempat, itu bisa dipirsani sarang-sarang, Pak. Ini agak penting, Pak. Sandang, pangan, papan sudah. Yang keempat, nopo niku saya tuliskan. Ini yang nanti mungkin di adat kita agak kurang diperhatikan. Tapi ternyata para ulama itu menaruh perhatian besar. Napa, Pak? Mboten bab dinafkahi yang 4. Ya, saya tuliskan apa niku? Biaya setara pembantu. Jenengan nyambung mboten tulisan saya ini? Maksudnya ngeten, Pak. Saya berikan contoh. Biar ada pembanding. Di Arab Saudi, saya 5 tahun di Arab Saudi. Bergaul dengan beberapa orang di Arab Saudi. Rata-rata dan hampir semuanya istri-istri di Arab itu, mereka itu tidak isah-isah, tidak umbah-umbah, tidak nyapu, tidak ngepel, tidak masak. Loh, lah terus ngopo itu? Terus ngopo itu? Lah terus yang isah-isah umbah-umbah siapa? Yang isah-isah umbah-umbah, masak, nyapu, ngepel, ngresiki omah, pembantu. Rata-rata orang Arab itu punya pembantu. Jadi urusan pekerjaan rumah itu tidak diberi kepada istri. Makanya pembahasan nomor 4 ini di kalangan orang Arab nggak ada, karena mereka sudah punya pembantu. Sementara di kita, Pak, isah-isah sinten, Pak? Jenengan apa garwa? Mosok wong lanang kok isah-isah. Lanang wedi karo bojone. Mungkin gitu. Ya ada. Enggak, kita bicara keumuman. Biasanya ibu-ibu napa bapak-bapak, Bu? Ibu-ibu. Bapak. Ini kok sinten garwane sinten niku? Kalaupun ada, Pak. Dicari tetap ada. Ya bisa jadi karena suaminya memang pengen bantu, bisa jadi karena wedi. Enggak, kita bicara keumuman ya, kembali ke umuman. Isah-isah, umbah-umbah, nyetrika, masak, nyapu, ngepel itu diborong ibu-ibu, sepakat. Biasanya ngoten. Ya bapak-bapak nanti kalau akhir pekan, kalau pas pulang kerja pas nggak terlalu capek, ibu. Ngamun, Pak. Ini sebenarnya rahasia kita, Pak. Tapi masalahnya ada ibu-ibu. Atau saya matikan mic-nya. Jadi nggak, adatnya itu, ini sebenarnya pekerjaan pembantu. Pekerjaan pembantu. Saya setuju. Nggak ada kewajiban istri masak itu nggak ada. Justru kewajiban itu kepada kita. Kita yang memastikan istri itu bisa makan. Kemudian adat kita memang ya yang masak istri. Itu sebagai bentuk apa? Bantuan istri saja. Kewajiban menyediakan sandang itu kepada suami. Nggak ada kewajiban istri itu untuk umbah-umbah, nyetrika itu nggak ada. Ya ibu-ibu, ini perlu dipahami nggak ibu-ibu? Aslinya memang ini kewajiban bapak-bapak. Kemudian ibu-ibu karena ada adat, enggak, ini saya enggak ngajari ibu-ibu terus nyetrika ya dewe-dewe. Enggak. Ini makanya kalau materi saya ini didengarkannya setengah-setengah, nanti cekcok semua ini pulang. Enggak, kita punya namanya apa? Desa Mawa Coro. Kita punya adat. Adat kita memang begitu. Nah, ibu-ibunya membantu bapak-bapaknya juga jangan kemudian lupa diri, Pak. Tahu diri kita ini dibantu. Kewajiban menyediakan sandang, terus istri kita sudah membantu umbah-umbah setrika. Kita kewajibannya menyediakan pangan. Kita nggak cuma menyediakan uang tok aslinya. Kalau kita nggak mau beli ya kita masak. Kewajibannya harusnya kepada siapa? Suami. Tapi dibantu istri. Rumah, ibu-ibu senang deh. Jane kan dek ben Ustaz ini.
Termasuk papan, Pak. Menyediakan rumah itu kewajiban suami. Nggak cuman dihadiahi rumah, nyapu itu suami, ngepel itu suami, memastikan kebersihan, kenyamanan rumah itu suami. Tapi kemudian istri itu hadir membantu. Sifatnya membantu. Nah, sudah sedemikian banyak bantuan dari istri itu, Pak. Istilahnya nopo nggih, mungkin ada kompensasi uang bahagia, uang lelah. Wes sibuk ini. Ngapunten, Pak. Ini kalau kita mau jujur, pekerjaan istri dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi itu, kalau disuruh tukeran saja, kita itu mungkin juga nyerah di awal. Belum lagi nanti ada anak, belum lagi ada dan lain-lain. Makanya kemudian, ini ngapunten, saya nggak ngoyo-woro ketika nulis ini. Saya nulis ini ada kitabnya, namanya kitab fikih usroh, fikih keluarga. Disebutkan di sana, di antara kewajiban suami itu kepada istri yang membantu pekerjaan rumah itu adalah menyediakan sedikit biaya yang harusnya itu dialokasikan kepada pembantu tadi. Ya, normalnya pinten Pak. Nek kita punya ART, asisten rumah tangga itu sebulan pinten misalnya. Umumnya mawon pinten? 1.600.000. Lah 1.600.000 ini kan kalau kita punya ART, kita berikan ke ART kita, Pak. Sementara karena ini yang ngerjakan istri, ya seenggaknya 1.600.000 itu jangan jenengan kadongi lagi. Jenengan tetap keluarkan, kasih ke, kok berat gitu jawabnya, Pak? Ke istri. Wah, ibu-ibu langsung. Ibu-ibu jangan selesai dulu, ini belum selesai penjelasannya. Enggak harus 1.600.000 ya. Saya tahu UMR kita enggak sampai banyak ya. 1.600.000 dikasih istri untuk jajan ya bahaya. Ya rakyatan 100, 200, 300 Pak. Itu ada tembung ke istri itu, Bu ya, kebutuhan rumah kita dari A sampai Z itu total misalkan 1.500.000 katanya. 1.500.000. Ya listrik, ya blonjo, ya SPP, ya bensin dan lain-lain 1.500.000 misalkan. Dipunjuli Pak 200.000, 1.700.000. Loh Pak, kok niki? Nah, ya kok ini kok lebih gitu. Kok lebih 200? Biasanya 1.500.000. Sing 200 nggonen jajan. Wah, ibu-ibu itu langsung oke gitu. Tapi jangan terus kemudian ada udang di balik bakwan. Jangan ada udang di balik batu. Berbuat baik itu karena memang kita praktekkan ilmunya. Kita berterima kasih. Sudah dilayani, sudah ini dan itu. Nah, karena ada Pak. Beberapa bapak-bapak suami itu yang menganggap bahwa nafkah kepada istri itu ya sebatas nafkah yang dipakai bersama. Ya kebutuhan makan, kebutuhan rumah, tapi nggak ada sisa buat istri. Ngapunten, ini mungkin di beberapa tempat nanti akan banyak yang tertabrak. Tapi kan nggak apa-apa Pak. Kita sesekali itu berikan apa? Kelonggaran. Nah, ibu-ibu senang Bu kan? Nah, senang. Nah, besok itu kalau nggak ada kumbahan kotor itu cari pokoknya. Saking semangatnya goleki. Lah semangat, ya memang begitu. Ya terkadang. Tapi ibu-ibu, ini saya lengkapi nggih penjelasannya. Yang nomor 4 ini ada catatannya. Catatannya apa? Jika suami panjenengan itu termasuk suami yang kaya, konglomerat. Tapi kalau masih konglomerat ya pas-pasan. Pripun? Misalnya saya. Oh nggih. Saya kan kerjanya guru. Nggih. Istri masih kerja. Oh, istri ikut kerja. Iya. Oh. Kalau istri ikut kerja itu berarti suaminya nggak wajib untuk ngasih uang jajan ngoten, Mbak. Loh.
ngeten, kaidahnya tuh keluarga. santai Bu, saya bilang, ngapunten. Ketika istri itu dapat penghasilan Pak, itu harta siapa Pak? Harta istri. Harta istri. Oh, jadi ada. Tapi kan itu bukan keluarga kan sama kita besar. Banyak kan yang gitu. Itu garwane jenengan masih isa-isa mbah-mbah. Oke. Itu boten. Itu garwane jenengan luar biasa. Ya memang Luar biasa. Enggak, saya tuh mensifati garwane jenengan luar biasa. Nah, saya bingung mensifati jenengannya bagaimana. Ya, kembali nih. Biasa banget. Ini hal memang kita jarang Pak bahas. Kita jarang bahas. Maksud saya adalah ketika misalkan kita Pak nih, kita yang profesinya pedagang mungkin, yang terkadang naik, terkadang turun. Ya pas ketika turun tuh mungkin ini waktu kita mentarbiah istri. Maaf ya Dek, belonjone pas banget gitu. Nggak ada turai. Tapi nanti ketika naik, ketika laris, ketika borongannya lancar, gitu ya kasih bonus. Kalau bisa yang kemarin pas kurang-kurang tuh double gitu loh Pak. Lah pas rekoso dijak rekoso, pas mulya lali. Akeh bolone nih. Ya, saya masuk di beberapa poin Pak nih. Terutama ibu-ibu perlu saya sampaikan juga. Nafkah itu memang dipengaruhi oleh adat dan juga kemampuan suami. Dalam surat At-Tolak itu disebutkan liyunfik dzu sa'atin min sa'ati. Kalau suaminya kaya, ya maka kalau ngasih rodok punjul sithik karo koncone gitu. Tapi kalau waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu. Tapi kalau garwane jenengan itu yang pas-pasan tadi, ya sudah disesuaikan dengan kadar yang Allah berikan. Nah, ini poin yang kedua Pak. Ngapunten, ini penting sekali, ibu-ibu terutama. Ibu-ibu nggih, ibu-ibu. Poin penting adalah jangan membanding-bandingkan suami jenengan dengan suami rencangin jenengan. Karena saya juga tahu, yakin jenengan juga tidak suka dibanding-bandingkan. Misalnya, ya mbok koyo kae lho, bojone anu kae lho. Numpak ini gajine wis penak omahe gitu, kowe uripe penak gitu. Nanti kalau di counter attack dibales, mbok kowe ya kaya bojone kae. Wah ribet itu nanti. Mboten lah. Jangan membanding-bandingkan karena kita tidak ya dibanding-bandingkan. Ngapunten Pak, banding-bandingkan itu efeknya banyak negatifnya. Kitanya ngerasa kurang, jadi nggak harmonis dengan pasangan, itu banyak. Makanya Rasulullah itu ya sudah diterima. Ibu-ibu diterima Bu nggih. Garwane jenengan itu dulu kan yang nerima juga jenengan sendiri. Bapak-bapak juga begitu. Wong dulu yang milih itu juga jenengan kok. Makanya saling apa? Menerima saja, jangan membanding-bandingkan. Kemudian kewajiban suami mencari nafkah, kewajiban istri mensyukurinya. Ya. Niki satu Pak, tentang nafkah. Namun ini nanti kita sampai jam berapa nih? Jam 9. Saya belum makan malam ini. Roti. Jenengan di situ enak bisa makan. Saya di sini makan terus gak ada kajian. Ya lanjut. Yang kedua Pak disayangi. Ini perlakuan suami kepada istri itu untuk menyayangi. Ngapunten, ini tidak terbatas bagi mereka yang disebut dengan manten anyar. Mboten Pak. Mereka yang sudah mencapai usia pernikahan emas, perak dan lain-lain. Itu tetap perlu bersikap lemah lembut, romantis, kasih sayang. Itu semata-mata karena kita mempraktekkan apa yang Allah sampaikan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19 Allah menyebutkan apa? Wa ashiruhunna
bil ma'ruf, wahai bapak-bapak. Ini kan ayatnya lebih kepada bapak-bapak, Pak. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai bapak-bapak, kalau jenengan dekat dengan istri, perlakukan mereka dengan perlakuan yang baik. Rasulullah tuh bahkan sampai bersabda begini, Pak. Ini sabda Rasulullah menjelang beliau wafat. Rasulullah menyebutkan apa? Istausu bin nisa'i khaira. Saling berwasiatlah kalian. Maksudnya saling menasehatilah kalian. Kalau kalian ketemu dengan teman dan temanmu itu sudah punya istri, saling kasih nasihat. Apa isi nasihatnya? Bin nisa'i khaira. Untuk berbuat baik kepada istrinya. Dados ngeten, Pak. Rasulullah tuh sampaikan hadis ini kepada sahabat. Cara gampang memaknainya adalah Rasulullah tuh bilang, kamu kalau nanti ketemu temanmu, saling menasihati. Nah, salah satu isi nasihatnya adalah apa? Berbuat baiklah kepada istrimu, jangan berlaku kasar. Nah, cara yang ma'ruf yang dimaksud di dalam ayat dan juga di dalam hadis ini, Pak, itu adalah perkataan yang lembut dari suami. Ini suami gitu, kita ini, Pak, suami-suami itu perlu belajar untuk melembutkan suara. Karena tabiat kita kalau ketemu dengan kawan kita itu kadang ke bawah sampai rumah. Apalagi kalau kita pergaulan yang memang keras di luar sana. Itu kadang bahasa dengan kawan dibawa ke rumah, bahasa kepada istri, padahal beda. Yang kita kalau ngomong sama kawan tuh ya bloko suto apa adanya, ceplas-ceplos gitu. Jangan kemudian ketemu dengan istri itu ya aku ngene iki. Enggak, kita ini bisa untuk belajar. Ya misalkan ya panggilan, jenengan punya panggilan sayang mboten sih, Pak? Dengan istri? Alah, Ustaz. Enten mboten, Pak? Enggak, jenengan tuh manggil istri no. Uti. Uti. Itu kalau nggak ada orang itu juga uti itu. Ya Allah. Boe toleh. Eli banget gitu ya. Enggak yang romantis, Pak. Ada misalkan kalau di kita tuh paling paling simple ya. Mungkin panggilannya Dek ya, Dek. Mboten patut. Dipatut-patut ke, Pak. Enggak, saya kalau memberikan contoh pakai kata-kata yang itu khawatir eyang sama aja. Dek. Enggak apa-apa, Pak. Saya meyakini jenengan yang enggak biasa kemudian mencoba untuk merubah kebiasaan. Itu kalau garwane jenengan enggak rawuh, jenengan pulang dipraktekkan, itu pertama kali pasti di paido. Wah, ki enek opo iki bojoku kan. Enak ada maunya pasti. Ada kemauannya. Enggak apa-apa. Ngapunten. Ini ada contoh tapi mungkin enggak apple to apple gitu, enggak sama banget, Pak. Saya itu tersadar ketika saya kuliah di Jakarta. Saya belum nikah. Saya di Jakarta. Di Jakarta itu saya merenungi, kok selama ini saya kalau ngomong telepon dengan orang tua saya, ngomong ketemu itu, bahasa saya kok bahasa ngoko ya. Bagi saya itu lahir di Kleco, Pasar Kleco, dekat Pasar Kleco. Lingkungan saya itu semuanya anak-anak kalau dengan bapaknya itu ya ngoko. Tapi naluri saya itu mengatakan kok nggak pantas ya. Akhirnya saya berazam ketika saya merantau ke Jakarta. Pertama kali sampai ke Jakarta, nanti kalau saya telepon, saya akan membiasakan dengan orang tua saya itu boso, kromo, wagu, Pak, wagu. Sampai pulang, pertama kali ketemu ibu saya, yang biasanya ngoko, sebelumnya sudah belajar, tapi lewat telepon. Ketika pulang, saya kromo. Ibu saya canggung, saya juga canggung. Ibu saya akhirnya balasnya dengan kromo juga. Tapi saya gak nyerah. Lawang saya itu di awal tujuan saya pengen mengganti kebiasaan yang menurut saya kurang baik. Akhirnya sampai sekarang. Bahkan itu menular ke kakak saya. Kakak saya itu baru
kromo rata-rata setelah punya anak, membahasakan anaknya. Nah ini Apple tuh mungkin bisa kita kopas tadi. Nggak apa-apa Pak, untuk kemudian memperbaiki cara kita berbicara dengan istri. Ya kalau misalkan pakai sayang itu agak gimana ya pilih yang lain. Diaceng apa ya, disesuaikan dengan usia. Tapi ya perlu dipastikan Pak, itu tidak terkait dengan wanita lain, apalagi mantan. Nanti kalau ada mantan, oh kamu kok tiba-tiba nggak pernah pakai panggilan ini, kok tiba-tiba ganti, nanti malah bermasalah. Perlakuan yang menyenangkan itu cara kita mensikapi. Misalkan kita pulang dari kerja, ya, belum nyeleh tas, kok sudah diajak cerita istri, ya sudah, nggak usah kemudian dikomentari, dengarkan saja. Ketika dimasakkan, kita terima kasih. Ngapunten Pak, terakhir kali kita bilang makasih ke istri setelah dimasakkan tuh tanggal berapa? Terus kewajibannya saestu kapan Pak? Ada yang pekan ini sudah mengucapkan makasih ya Bu gitu. Makasih Bu, enak sekali lodehnya. Kok waduh. Enggak saestu Pak, sesekali. Jangan praktekan ya, besok pagi lah sarapan. Enggak. Nah, kopi lah Pak, kopi. Sekedar kopi saja. Matur nuwun, terima kasih. Enggak, Ustadz, kok nasihatnya enggak umum Ustadz? Justru kalau yang umum itu enggak baik, ya kita jangan melu yang umum. Itu Rasulullah tuh ngajarkan kita untuk berlaku yang menyenangkan. Istri jenengan tuh ketika setiap kali masak jenengan terima kasih, jenengan puji. Ini masya Allah, enggak pernah saya temui lodeh seperti ini. Asinnya sudah dia cari. Itu dibatin saja. Ya, perlakuan yang menyenangkan. Kemudian wajah yang berseri. Wajah yang berseri itu, ngapunten Pak, jangan besengut, jangan merengut. Meskipun ada urusan di kantor, jenengan bermasalah di jalan, jenengan konflik dengan orang, pulang itu jangan kemudian istri yang tidak tahu apa-apa dapat bagian apa? Dinesoni gitu. Jenengan tiba-tiba di rumah pendiam, wajah berseri. Karena Rasulullah itu bahkan ya, Anas bin Malik itu menyebutkan, saya tuh tidak pernah selama jadi pembantunya Rasulullah tuh tidak pernah dikomentari negatif atas perbuatan yang saya lakukan. Itu kepada pembantunya, apalagi kepada istrinya. Akhlak mulia, tidak kasar, tidak zalim. Nah, kita dengar nih di beberapa tempat itu sampai ada suami itu yang berbuat apa Pak? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, sampai tangannya memar, sampai abuh, bahkan ada yang sampai patah tulang. Ini karena kurang iman dan kurang ilmu. Seorang muslim, seorang suami yang bertakwa kepada Allah, dia itu meyakini bahwa istri itu adalah amanah yang tidak boleh untuk dizolimi. Suami mukul istri itu boleh Pak? Boleh nama badan? Angsal nama mboten? Angsal. Tapi tahapannya panjang. Istri itu boleh dipukul ketika dia tidak taat suami dan dia melanggar syariat. Tapi nggak langsung dipukul. Ada tahapannya, dinasehati 1, 2, 3. Kemudian diberikan konsekuensi yang lain. Nggak diajak ngomong begitu, didiamkan gitu. Sampai akhirnya kok semakin dodro, itu baru boleh dipukul. Tapi pukulan yang tidak menyakitkan, ghairu mubarrih sifatnya itu. Jangan kemudian jotos. Kita ini petinju, istri salah dijotos, dolim itu namanya. Tidak boleh. Kemudian istri itu adalah partner kita, partner hidup, partner ibadah. Dia bukan bawahan, bukan
bawahan yang kemudian kita suruh-suruh ya, kalau kita salah kita tidak ngaku, kalau dia salah kita marahi sampai habis-habisan. Tidak. Istri itu adalah partner kita dalam hidup dan juga ibadah. Mungkin cukup dua ini ya. Dua ini yang kita kaji, insya Allah perbuatan adil dan juga menjaga kehormatan istri itu akan kita kaji di pertemuan mendatang. Intinya Bapak Ibu, apa yang kita kaji di malam hari ini, terutama bapak-bapak, kita perlu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Salah satunya dengan apa? Memenuhi hak istri. Tidak apa-apa terlambat dalam belajar, mending terlambat daripada tidak sama sekali. Penuhi hak istri yang menjadi kewajiban kita, termasuk ibu-ibu ya, termasuk ibu-ibu. Ini kita kaji hak istri. Insya Allah nanti di pekan berikutnya kita akan masuk hak suami sama. Hak istri itu diketahui sebatas biar ibu-ibu tahu batasan haknya itu seperti apa. Jangan sampai meminta lebih daripada yang digariskan oleh syariat Islam. Semoga sekali lagi apa yang kita kaji ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan keluarga kita tambah harmonis, ilmu yang membawa kita nanti sekeluarga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita akhiri Bapak Ibu dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.